dipikirkan dalam-dalam. Orang yang berbuat baik hanya kepada yang berbuat baik kepada dia, itu amalnya para pedagang. Kenapa? Pedagang tidak akan menyerahkan barang dagangannya sebelum ditukar dengan uang. Betul apa betul? Pedagang itu akan memberikan barang dagangannya setelah dia menerima uang. Maka orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu amalannya para pedagang. Berbuat baik itu gak hanya kepada orang yang berbuat baik, bahkan kepada orang yang benci sama kita, tak suka sama kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ilahi abduka al-asi ataka muqirran bi dhunubi wa qadaka fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun fa in tadrun faman narju siwaka. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ada seorang ulama mengatakan, barang siapa yang membaca syair ini, bait-bait syair ini, silakan di dalam longgar, masih longgar. Di luar hanya untuk yang sedang berhalangan. Jadi kalau yang sedang tidak berhalangan silakan masuk di dalam. Di depan sini boleh gantikan saya tak bisa ngomong. Gak apa-apa di sini boleh, di sini bisa.
Biasanya dulu juga gitu. Ini akhir-akhir aja nggak pernah. Dulu bisa sampai sini. Dulu sampai sini. Nggak apa. Di sini nggak pakai terlalu jaga jarak. Sebab apa? Sebab kita itu sedang berada di rumahnya Allah, Zat yang Maha melindungi dan mengamankan. Jadi malu kalau di rumahnya Allah merasa tidak aman. Malu. Kan di rumahnya Allah. Gimana? Iya kan. Jadi bintang tamu kok kamu. Jadi barang siapa, ada ulama mengatakan ketika membaca bait ini dari ilahilas kulil firdausi ahlan wa aqwa ala naril jahimi sampai dzunubi mislu adadi rimani fahabli taubatan ya dzal jalali. Sampai situ dibaca habis sholat Jumat. Atau kalau ibu-ibu ya habis zuhur berarti ya. Dibacanya habis sholat zuhur. Dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali setiap habis sholat zuhur. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak berarti habis sholat Jumat. Maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Membaca qasidah atau syair ini, syair pertaubatannya Abu Nawas ya. Baik, dibuka Qurannya. Udah lama nggak ngaji, mungkin sudah lupa di ayat berapa. Gimana? Di rumah ngaji. Ngaji yang di sini maksudnya? Oh ya. Khusus masih ingat? Al-Kahfi ayat 46. Bukan 28. Sekarang 20. Bukan Al-Kahfi 28 bukan. Sekarang 46. Ini 46. Kita baca Al-Quran sama-sama dulu, satu kaca atau satu halaman, agar pengajian kita, majelis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Kahfi atau Al-Kahf, surat ke-18. Urutan suratnya nomor 18. Halamannya, halaman Qur'annya 300 ya, 300. Itu ayat ke-46. Kita mulai baca di ayat 46. Seperti biasa saya membaca terlebih dahulu, ibu-ibu menyimak. Selesai saya membaca, lalu silakan untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal
wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada wa la yazlimu rabbuka ahada wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni awliya'a min duni wa hum lakum adu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimina badala bi'sa lil-zalimina badala ma ashhadtuhum khalqa
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, segala pujian hanya milik Engkau, segala keagungan, kesempurnaan, ketinggian hanyalah milik-Mu. Ya Allah, sungguh kami adalah hamba-hamba-Mu yang datang kepadamu, mengangkat kedua tangan kami, tangan yang berlumuran dosa ini, mengharapkan belas kasih sayang-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa yang terus-menerus kami lakukan, dosa yang kami sadari atau tidak kami sadari, dosa yang sampai saat ini mungkin Engkau belum ridha kepada kami, Engkau belum memaafkan kesalahan kami. Ya Rabb, ampunilah dengan keberkahan majlis ini, angkat semua dosa-dosa kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, berkahilah harta kami, berkahilah ilmu kami. Terimalah sedikit amal-amal yang pernah kami kerjakan, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, terangi hati kami dengan cahaya-Mu, ya Rabb. Yang dengan cahaya-Mu tersebut kami menjalani hidup ini dengan bahagia, dengan tenang, ya Rabb. Terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, dan yang dengannya kami merasakan kedamaian dalam hidup kami. Ya Rabb, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, ya Rabb, siapapun yang hadir di majelis ini, ya Rabb, yang sedang mengalami kesempitan, lapangkan segala kesempitannya. Siapapun yang hadir di sini yang membawa banyak masalah, ya Rabb, mohon dengan keberkahan majelis ini, berilah jalan keluar dari masalah-masalahnya. Siapa yang datang ke sini hatinya sedang susah, sedang gelisah, sedang sedih, gembirakan hatinya. Jangan sampai pulang kecuali Engkau senangkan hatinya, Engkau tentramkan hatinya, ya Rabb. Siapapun yang hadir di sini, ya Rabb, yang sudah lama punya hajat belum Engkau ijabah, kabulkan hajat-hajatnya, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika Engkau melihat kami berbuat dosa dan maksiat,
Ya Rob, jangan biarkan kami terus bergelimang dalam kemaksiatan kami. Angkat kami, tarik kami agar kembali ke jalan-Mu yang benar, ke jalan-Mu yang lurus. Ya Rob, Ya Rahman, Ya Rahim, sungguh hati kami membenci kemaksiatan, walaupun kami sering jatuh dalam kemaksiatan. Ya Rob, sungguh hati kami sangat mencintai ketaatan. Ya Rob, walau kami belum taat sepenuhnya kepada-Mu. Ya Rob, masukkan kami semua yang hadir di majelis ini ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, dalam hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu. Pandanglah kami ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Engkau berhak menghukum kami atas dosa-dosa kami. Engkau berhak menghukum kami atas segala dosa-dosa kami. Ya Rabb, pandanglah kami adalah hamba-Mu ya Rabb. Bagaimanapun kami adalah hamba-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Engkau wafatkan kami ya Rabb kecuali Engkau telah ampuni semua dosa-dosa kami, kecuali Engkau telah ridha kepada kami. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabb. Ampuni jikalau selama ini kami kurang pandai bersyukur kepada-Mu, banyak mengeluh, sering sekali mengeluh atas segala takdir-Mu, ketentuan-Mu. Ampuni kami ya Rabb. Setiap hari Engkau memberi kami makan dan minum, setiap hari Engkau mengurus kami, setiap hari pula kami berbuat dosa dan maksiat. Ampuni kami yang tidak tahu diri ini ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami. Ampuni orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Balas segala kebaikannya ya Rabb, dengan Kau kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru kami menasihati, kalau kita beramal, kalau kita melakukan satu amal, kalau bisa diniatkan jangan hanya untuk satu niat, tapi niatkanlah niat yang banyak. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala yang banyak. Kita hadir, kita baca Quran, jangan niatkan hanya sekedar baca Quran, rugi, dapatnya cuma itu. Kita datang, kita di rumah, kita buka Al-Quran, niatkan kita baca Quran, niatkan yang banyak. Ya Allah, saya niat baca Quran agar saya dapat berkah dari Al-Quran. Ya Rabb, saya niat baca Quran agar nanti Al-Quran jadi syafaat buat saya di hari kiamat. Ya Rabb, saya niat baca Quran agar Engkau golongkan hamba sebagai ahli Al-Quran. Ya Rabb, saya pengen baca Al-Quran karena saya pengen dapat Engkau angkat derajat saya, Engkau ampuni dosa-dosa saya. Kita tuh beramal, satu amal tapi niatkan yang banyak, maka nanti kita akan dapat pahala yang banyak. Jangan hanya sekedar satu niatkan saja, satu niat saja, itu rugi. Kayak kita bersedekah, jangan hanya cuma niat saya ingin bersedekah, tapi niatkan kita setiap sedekah itu niatkan untuk orang tua kita. Maka ketika kita bersedekah, orang tua kita dapat pahala, kita juga dapat pahala yang sempurna. Niatkan yang banyak, niatkan yang banyak. Kita hadir di majelis seperti ini, jangan cuma niatnya datang pengen dengarkan pengajian dapat ilmu, bukan, rugi sekali. Datang ke sini niat satu, ya Rabb, saya niat pengen iktikaf di Masjid Al-Hikmah. Saya datang niat saya pengen menggali ilmu, pengen belajar ya Rabb. Saya niat ke sini pengen silaturahim dengan saudara muslim yang lain. Ketika niatnya banyak, kita nanti dapat amal yang banyak, dapat pahala yang banyak. Maka jangan niatkan cuma satu.
rugi. Niatkan amal itu yang banyak biar kita dapat amal pahala yang banyak. Mudah-mudahan rahimahullah. Guru saya berpesan, kalau pengen amal kita lebih bernilai lagi dalam pandangan Allah, agar amal kita lebih berkualitas lagi dalam pandangan Allah, niatkan ketika setiap kita beramal, niatkan amal kita itu sama dengan amalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita baca Al-Quran, niatkan, ya Allah, saya niat baca Al-Quran sebagaimana niatnya Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran. Ketika hadir di majelis ilmu, niatkan, ya Rabb, saya hadir di majelis ilmu, saya niatkan seperti niatnya Rasulullah, niatnya para sahabat ketika duduk di majelis ilmu. Ketika kita berdiri, kita mau sholat sunnah tahajud, kita berdiri, kita niat dulu, ya Allah, saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Engkau ya Rabb, dan saya jadikan niat saya sholat tahajud ini sebagaimana niatnya Nabi Muhammad ketika dulu Nabi Muhammad sholat tahajud. Ketika kita niatkan amal-amal kita itu seperti niatnya Rasulullah, maka kita akan dapat amal kita itu pahalanya insya Allah sama dengan amalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, kita makan itu jangan niat cuma sekedar mengenyangkan perut. Niat makan supaya kita kuat beribadah. Kita niat makan, ya Rob, saya niat makan saya ini, niat saya sama dengan niatnya Rasulullah ketika makan. Ketika kita niat makan, kita samakan dengan niatnya Rasulullah. Malu kalau makan pakai tangan kiri, karena Rasul tidak makan pakai tangan kiri. Ketika kita niatkan makan kita kayak niatnya Rasulullah, malu kalau makan itu ngambil makan sampai kekenyangan, sampai berlebihan makannya, malu. Maka niatkan amal kita itu sebagaimana niatnya Rasulullah, kita dapat pahala yang besar sebagaimana pahalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rahimakumullah yang dicintai Allah. Kita sudah tiba di bulan Syawal. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan silaturahim dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita diperbaiki dengan Allah di bulan Ramadan dengan banyak ibadah, puasa, sholat, baca Quran dan sebagainya. Maka di bulan Syawal ini kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Memperbaiki, kemarin hablum minallah di bulan Ramadan, sekarang hablum minannas. Orang yang sudah baik hubungannya dengan Allah, pasti hidupnya itu lebih tenang, hidupnya lebih tentram, hidupnya lebih damai, hidupnya lebih nikmat ketika hablum minallahnya baik. Satu ketika, benar-benar seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asam. Siapa namanya? Hatim Al-Asam. Ingat-ingat namanya nih, Hatim Al-Asam. Ingat-ingat ya, bisa ujian keluar. Gak masuk. Ujiannya nggak dikasih tahu jadwalnya. Hatim Al-Asam ini seorang ulama besar. Setiap masuk bulan Zulqa'dah, Hatim Al-Asam ini selalu menangis dia. Setiap masuk bulan Zulqa'dah mesti nangis. Sampai kemudian anaknya, gadis, anak perempuan yang kecil bertanya, Abah, kenapa setiap bulan Zulqa'dah datang Abah selalu menangis? Hatib menjawab, nah, kalau ini bulan Zulqa'dah, berarti setelah bulan ini bulan apa? Bulan Desember. Ini bulan Islam. Habis Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan haji. Abah pengen banget bisa berangkat haji, tapi ayah tidak mampu. Mungkin ayah bisa ngumpulin bekal untuk berangkat, tapi kalian bagaimana? Kalian keluargaku harus aku nafkahi juga. Zaman dulu gak naik pesawat, naik onta. Perjalanan bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan untuk berangkat haji. Artinya dia harus punya persediaan yang cukup untuk tinggalkan anak istrinya selama itu. Abah gak mampu,
Tapi Abah rindu sekali dengan Ka'bah, rindu sekali pengen berziarah ke makam Nabi Muhammad. Abah pengen sekali bersujud di lantai Masjidil Haram. Tapi apa daya, Abah tidak mampu. Nangis dia. Lalu apa kata anaknya? Anak gadisnya ini, anak perempuan kecilnya. Abah, seberapapun bekal yang Abah punya, Abah berangkat aja. Gak usah pikirkan kami. Nanti kami diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Abah berangkat saja. Nanti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Hatim Al-Asam bingung karena istrinya ini agak kurang setuju. Tapi karena anak-anaknya sudah merelakan semua, akhirnya ibunya setuju, istrinya setuju. Hatim Al-Asam berangkat, ditinggalkan keluarganya hanya untuk bekal 3 hari 4 hari saja. Dia pun hanya bawa bekal cukup hanya 1 hari 2 hari 3 hari saja. Padahal perjalanan berbulan-bulan. Hatim Al-Asam ketika melakukan perjalanan nebeng ikut rombongan dari para pedagang yang akan dagang ke Mekah. Ketika ada di rombongan itu, ada seorang saudagar kaya yang di rombongan itu yang sakit. Udah diobati macam-macam tidak sembuh. Lalu orang bilang, ada salah satu orang bilang, Tuan, di rombongan kita ini ada seorang ulama soleh. Mintalah doa sama beliau, insya Allah doa beliau itu mustajab. Dipanggillah Hatim Al-Asam ini, seorang ulama, mendoakan orang yang kaya tadi, saudagar kaya tadi didoakan. Bismillah sembuh dengan didoakan oleh orang soleh. Ini tawasul dengan orang soleh, minta didoakan sembuh. Saking senangnya orang kaya tadi, saudagar kaya tadi, dia bilang, kamu mau kemana Tuan? Anda mau kemana? Saya mau berangkat haji, kata Hatim Al-Asam. Oh, kalau begitu saya yang akan nanggung biayamu. Perjalananmu berangkat dan pulang aku yang nanggung. Segala keperluanmu, kebutuhanmu, aku yang akan mencukupinya. Subhanallah. Biaya berangkat, pulang sudah ditanggung. Biaya makan, hidup, semua kebutuhannya ditanggung oleh orang kaya tadi. Hatim Al-Asam berdoa sambil nangis, ya Allah, Engkau telah menunjukkan kekuasaanmu kepadaku, ya Allah. Karena itu tunjukkan pula kekuasaanmu kepada keluarga-keluargaku yang aku tinggalkan di rumah. Nah, berangkat nih Hatim Al-Asam. Di rumah baru sekitar 3 hari makanan sudah habis. Anak-anaknya yang kecil-kecil sudah mulai nangis kelaparan. Ibunya bilang apa? Ketika semua pada nangis, ibunya bilang ke anak perempuannya itu yang kecil itu, nah, gara-gara kamu sih, biarkan bapak berangkat. Lihat sekarang kita kelaparan. Lihat adik-adikmu pada nangis. Coba apa nggak boleh berangkat? Mungkin kita sekarang bisa makan. Apa kata anak gadis putri kecilnya ini? Umi, Abah itu yang diberi rezeki atau Abah itu yang memberi rezeki? Abah itu yang diberi rezeki atau yang memberi rezeki? Jawabannya apa, Bu? Yang diberi rezeki. Ibunya jawab, ya Abah yang diberi rezeki. Umi, Abah itu yang diberi rezeki. Sama dengan kita, yang memberi rezeki adalah Allah. Abah boleh pergi, tapi Allah yang memberi rezeki selalu bersama dengan kita. Tapi Allah selalu bersama dengan kita. Maka dari kejadian itu, ibunya merengut itu. Ibu sabar, Umi sabar, Umi. Gak lama dari situ ada pejabat dan rombongannya ini yang lagi berburu, kehabisan bekal air minum. Mereka cari, barangkali ada rumah yang bisa diketuk pintu rumahnya, ada air minum di dalamnya. Ternyata ini ada rumah, coba diketuk rumah ini. Mungkin ada yang punya air di dalam. Rumahnya jangan bayangkan kondisi seperti ini, itu padang pasir. Di Arab itu kan tempatnya kayak gitu. Orang punya air itu udah istimewa, karena cari air itu susah. Ketika diketuk pintu, ternyata mereka minta air, dikasih, nggak ada, makanan sudah nggak ada, tinggal air 1 kendi diminta oleh tamu. Dan orang Arab itu orang yang paling suka menjamu tamu. Diberikan 1 kendi air minum ini, diminum oleh pejabat tadi dan pasukannya dan prajurit-prajuritnya itu. Enak sekali airnya. Ini dari mana air? Ya dari rumah itu, Tuan. Saking senangnya pejabat tadi, dia mengeluarkan semacam perhiasan, sabuk atau apa itu dari perhiasan
yang ada emasnya segala macam. Yang kalian mengaku mencintai saya, ikuti apa yang saya lakukan. Kita bersedekah yang terbaik untuk yang punya rumah ini. Maka dikeluarkanlah perhiasannya. Prajurit semua mengeluarkan barang yang paling berharga, yang punya kayak semacam mungkin gelang atau apa yang punya berkualitas. Dikeluarkan, disedekahkan ke dia. Alangkah gembiranya ibunya dan seluruh keluarganya Hatib al-Asam ini. Yang tadi nggak ada makanan, sekarang perhiasan numpuk yang nggak akan habis untuk bertahun-tahun, itu hartanya nggak akan habis. Masya Allah. Tidak akan habis sampai Hatib pulang bertahun-tahun masih cukup itu, kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih sisa. Maka ibunya dengan semangat menjual sebagian kecil perhiasan itu untuk beli makanan. Ketika makanan sudah dihidangkan, semua anak-anaknya tertawa, adik-adiknya itu semua tertawa, girang, gembira, ibunya ceria. Hanya gadis putri kecilnya Hatib al-Asam tadi yang nangis, hanya dia yang nangis. Ibunya bertanya, "Nah, tadi ketika kami nangis engkau gembira, engkau tetap ceria. Sekarang ketika kami ceria engkau nangis. Kenapa engkau nangis?" Apa kata anak putri kecilnya Hatib al-Asam? "Umi, karena pandangan kasih sayang dari seorang makhlukmu kepada kita, makhluknya Allah, dari pandangan kasih sayang makhluknya Allah kepada kita, ternyata sudah bisa mencukupi kebutuhan kita. Apalagi kalau yang mandang dengan kasih sayang adalah Allah. Yang mandang manusia aja, kalau mandang kita dengan pandangan kasih sayang, kita tercukupi seperti ini. Bagaimana kalau Allah yang mandang kita dengan pandangan kasih sayang? Karena itulah kalau kita berdoa, sesekali berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, pandanglah hamba, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu, bukan dengan pandangan kebencian kepada kami, bukan dengan pandangan kemurkaan-Mu untuk kami. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Minta dikasih pandangan kasih sayang. Karena kalau Allah mandang kita dengan pandangan kasih sayang, diselesaikan segala masalah kita. Doa sama Allah, minta supaya Allah mandang kita dengan pandangan kasih sayang. Baik, itu hablum minallah. Orang kalau hablum minallahnya benar, insya Allah hidupnya tuh dijamin oleh Allah, ditentramkan, digembirakan oleh Allah. Sekarang hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Hablum minannas ini terbagi menjadi 4, boleh ditulis dan dihafal. Ujian gak boleh nyontek soalnya. Hablum minannas itu ada 4 macam. Yang pertama, menjalin hubungan dengan sesama manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, ila rasul, yaitu kepada Rasulullah SAW. Hubungan dengan Rasul bagaimana? Hubungan dengan Rasulullah itu kalau kita satu terus konekkan hati kita dengan Rasul. Memperbanyak sholawat itu cara paling mudah untuk nyambungkan hati kita dengan Rasul. Bunda-bunda rahimahullah, kalau ada seorang suami, seorang laki-laki yang tidak istiqomah, yang matanya masih suka jelalatan melihat wanita lain, itu karena hatinya belum tersambung dengan Rasulullah. Tugas istri bagaimana membuat hati suami terkonek dengan Rasulullah SAW. Kalau hatinya suami sudah terkonek dengan Rasulullah, itu akan berubah kehidupannya, akhlaknya berubah, akhlaknya pasti berubah. Sahabat Nabi, sahabat Rasulullah yang pemabuk, yang suka berantem malakin orang, sahabat Nabi yang begitu kelakuannya luar biasa, pezina, begitu kenal Rasulullah, hatinya nyambung ke Rasulullah, tersambung ke Rasulullah, akhlaknya berubah. Yang tadinya kasar jadi lembut. Itu para sahabat. Yang tadinya suka hura-hura, suka mabuk, ditinggalkan. Yang suka berzina, main perempuan, ditinggalkan. Kenapa? Hatinya tersambung dengan Rasulullah. Maka yang pertama,
bagaimana kita menyambungkan tali kita dengan Rasulullah dengan satu, memperbanyak membaca sholawat. Kedua, menyambung tali silaturahim dengan Rasulullah dengan cara apa? Mencintai keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Besar sekali bunda-bunda berkahnya dan manfaatnya mencintai keluarga Nabi Muhammad. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Asbatukum 'ala sirat, asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi." Orang yang paling kuat kakinya nanti menyeberangi jembatan sirat, yang paling jejak kakinya, paling kuat kakinya ketika menyeberangi jembatan sirat, asbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling besar cintanya kepada ahli baiti, keluargaku, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Jadi kalau orang menyeberangi jembatan sirat, ada yang jatuh, ada yang kepleset, ada yang bergelantungan, akhirnya tangannya nggak kuat, jatuh juga. Ada orang yang jalannya itu jejak banget. Siapa mereka? Orang yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kalau di Indonesia, keluarga Nabi Muhammad tuh biasanya disebut Habib. Habib, para habaib itu berarti habaib itu bentuk jamak. Habib itu kalau tunggal, satu orang Habib, Habib, Habib. Sekumpulan Habib disebut habaib, para habaib. Atau syarifah kalau perempuan, atau sayyid, kadang dipanggil sayyid, kadang Habib. Di dalam tubuh mereka ada darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai keluarga Nabi. Sampai para ulama mengatakan apa? Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin, fa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammad. Faza kalbun, anjing saja beruntung dimuliakan oleh Allah. Namanya dimasukkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi karena mencintai Ashabul Kahfi. Anjing setia kepada Ashabul Kahfi, kepada orang soleh. Anjing saja dimuliakan Allah. Ini satu-satunya anjing yang nanti masuk surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Dimuliakan oleh Allah karena mencintai keluarganya Nabi Muhammad. Fa kaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammad. Lalu bagaimana mungkin saya akan celaka sementara yang aku cintai adalah keluarganya Nabi Muhammad. Mencintai Ashabul Kahfi saja anjing dimuliakan oleh Allah, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Apalagi kalau yang dicintai adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah seorang ulama, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, pengarang Hadrah Basaudan itu. Beliau itu bukan habaib, tidak ada nasab keturunan Rasul, itu tidak ada sama sekali. Namanya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau itu tinggal di Mekah itu. Setiap ketika dia di Mekah melewati satu jalan, di Mekah itu ada orang soleh, buta matanya, kerjanya cuma duduk di pinggir jalan. Setiap yang lewat, kalau yang lewat orang biasa, dia biasa. Tapi kalau yang lewat cuma assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Matanya buta, dia nggak bisa, cuma duduk aja di pinggir jalan. Tapi kalau ada anak cucu keturunan suriahnya Nabi Muhammad lewat, dia pasti mengucapkan salam dan mengulurkan tangannya. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum ya dzurriyyati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, marhaba katanya. Marhaba ya Sayyid, diucapkan salam, diulurkan tangannya. Dia tahu dan bisa bedakan mana yang bukan keturunan Nabi dan mana yang bukan keturunan Nabi Muhammad. Ketika beliau ditanya, bagaimana kau bisa mengenali ini keturunan Nabi atau bukan? Kata dia, mata saya memang buta, hidung saya tidak buta. Saya bisa mencium dari keturunan Nabi itu aroma yang sangat wangi, aromanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang biasa itu nggak ada aromanya, biasa. Tapi kalau keturunan Nabi, dia bisa mencium aromanya, wanginya itu beda. Wanginya seperti wanginya Rasulullah SAW. Satu ketika Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan itu lewat, dia mengucapkan assalamualaikum ya dzurriyyatan Nabi, ahlan wa sahlan ya Sayyid. Dia ucapkan tangan.
Kata Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, saya bukan Habib, saya bukan Sayyid, saya bukan keturunan Nabi Muhammad. Kata orang buta itu, engkau berdusta, engkau pasti keturunan Rasulullah. Tidak, saya tidak ada nasab dengan Nabi Muhammad, tidak ada nasab. Orang itu mengatakan, tidak, karena aku mencium dari aroma tubuhmu wangi-wangiannya Rasulullah SAW. Mencium baunya Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita tulus mencintai keluarga Nabi Muhammad, tulus mencintai keluarga Nabi Muhammad, maka kita akan digolongkan sebagai keluarganya Nabi Muhammad. Sebagaimana sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Itu orang Persia, bukan orang Arab. Tapi Nabi mengatakan apa? Salman minna wa ahli baiti. Salman itu termasuk dalam kelompok kami, dan Salman itu wa ahli baiti, golongan dari ahlul baitku, keluargaku. Padahal Salman tidak punya nasab dengan Rasulullah SAW. Tapi kata Nabi, orang yang tulus mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, dia di kalangan orang lain seakan-akan seperti keluargaku, kata Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan seperti keluargaku. Masya Allah. Ada satu kisah namanya Syekh Abdullah bin Mubarak. Siapa bu? Syekh Abdullah bin Mubarak. Beliau itu tahun ini haji, tahun depan jihad. Tahun ini haji, tahun depannya jihad. Selalu begitu, selang-seling, haji, jihad, haji, jihad. Syekh Abdullah bin Mubarak ini sudah menyiapkan uang perbekalan yang cukup, yang banyak untuk berangkat haji. Tinggal berapa hari lagi berangkat, dia berangkat ke pasar untuk beli onta. Beli apa? Beli onta untuk kendaraannya. Ketika di pasar onta, dia lihat di tempat sampah ada nenek-nenek ngorek-ngorek cari makanan, ketemu bangkai bebek. Dia ambil dengan semangat, dia cicip, dia makan, dan akan dibawa pulang untuk keluarganya. Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, ya nek, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hadza haram, hadza 'alaika haram, makanan ini haram untukmu. Haram. Kata perempuan itu, kata nenek tadi bilang apa? Pergilah engkau ya Tuhan, pergilah engkau, ini urusan saya. Kenapa engkau berkata demikian? Kau tak butuh nasihat. Lalu dia bilang begini, Tuhan, makanan ini haram buat Anda, tapi halal buat saya. Loh kok bisa demikian? Tuhan, saya ini seorang syarifah. Syarifah itu keturunan Nabi, kalau perempuan namanya syarifah. Saya seorang syarifah, saya miskin, di rumah ada anak-anak yang kelaparan, yang nangis setiap hari kelaparan. Saya gak ada apa-apa. Saya mau minta-minta, saya jaga kehormatan kakekku, menjaga kehormatan Rasul SAW. Saya tidak minta-minta, tapi yang saya lakukan adalah saya ngambil bangkai ini untuk saya makan, saya darurat, halal buat saya, tapi haram buat Tuhan. Nangis itu, terharu Syekh Abdullah bin Mubarak. Ada keturunan Nabi begitu kelaparan, cucunya Nabi kelaparan, sementara dia tiap tahun berangkat haji. Maka Syekh Abdullah bin Mubarak memberikan semua uangnya, bekalnya diberikan kepada perempuan tadi. Bekalnya semuanya diberikan. Nek, ambil ini uang saya untuk kehidupan mencukupi kebutuhan. Maka pulanglah nenek tadi itu, belikan makanan untuk anak-anaknya yang kelaparan di rumah. Maka dia gak jadi berangkat haji, uangnya sudah diberikan semua. Berapa bulan kemudian tetangganya yang berangkat haji ini pada pulang, dia ikut nyambut, ahlan wa sahlan, marhaban ya Thaifur Rahman, ahlan wa sahlan, makbul insyaallah, makbul sa'inya, makbul tawafnya, makbul doa-doanya. Didoakan begitu sama Syekh Abdullah bin Mubarak. Lalu apa kata tetangga-tetangganya ini? Dia bilang, semoga hajimu juga kemarin ini mabrur, makbul ya Syekh. Semoga sa'imu juga kemarin ini makbul, sa'imu, tawafmu juga makbul. Lalu Syekh Abdullah bin Mubarak bilang apa? Loh, saya gak berangkat, saya gak jadi berangkat. Tuan Syekh, Anda jangan bohong, kita kan syai bareng, kita tawaf juga bareng. Anda di samping saya, kita ngobrol sepanjang jalan ketika haji, kita ngobrol terus. Saya gak berangkat. Yalah Syekh, kita kan sama-sama di Mina bareng-bareng, ketika di Safa dan Marwah juga bareng-bareng.
Dia pusing, saya Abdullah bin Umar merasa gak berangkat, tapi tetangga-tetangga pada lihat dia berangkat. Maka ketika dia pulang ke rumah, malamnya dia tidur. Dalam tidurnya dia didatangi oleh Rasulullah SAW. Bermimpi ketemu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Ya Abdullah, terima kasih sudah merawat anak cucuku. Terima kasih sudah merawat keturunanku, ya Abdullah. Terima kasih kau telah memberi makan anak keturunanku." Ya Abdullah, kata Rasulullah dalam mimpinya, Allah telah menciptakan satu orang malaikat atas perbuatan baikmu itu. Seorang malaikat yang setiap tahun berangkat haji ke Mekah, dan seluruh amalnya akan diberikan kepadamu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dengan amalmu itu Allah menciptakan seorang malaikat yang setiap tahun berangkat haji sampai hari kiamat, dan pahalanya diberikan kepadamu karena engkau telah menyayangi anak keturunanku, kata Rasulullah SAW. Maka guru kami pernah mengatakan dalam satu hadis, Rasul bersabda, barang siapa yang berbuat baik kepada anak keturunanku di dunia, sementara mereka belum sempat membalas kebaikan orang tersebut, maka di hari kiamat aku yang akan membalas kebaikannya. Aku di hari kiamat nanti akan membalas kebaikannya. Masya Allah. Maka itulah cara kita menjalin silaturahim dengan Rasul SAW, yaitu salah satunya dengan mencintai keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rahimakumullah. Udah 1:10. Ini belum selesai, ini tinggal masih ada berapa lagi? 2 atau 3? Dikit lagi lah ya, tak singkat-singkat aja. Yang kedua, yang pertama kan hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Hablum minannas terbagi menjadi 4. Pertama ila Rasul, dan yang kedua ila walidain, kepada kedua orang tua. Kepada orang tua. Adalah namanya cucunya Rasul, sayangan Rasul, siapa namanya? Cucu saya Rasul ada 2 kesayangannya, siapa namanya? Hasan dan Husain. Ini saya cerita tentang Hasan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu itu cucu Rasul yang sangat cinta dan bakti kepada orang tuanya, kepada Ali dan Fatimah. Suatu hari ibunya Fatimah itu ngajak makan bareng. Sayyidah Fatimah ngajak makan putranya Hasan ini. Hasan itu salah satu putranya Fatimah yang tidak pernah mau makan bareng sama ibunya. Ibunya bertanya, Hasan, kenapa kau gak mau makan bareng sama Umi, nak? Sama ibu? Apa kata Hasan? Hasan menjawab, Umi, aku takut mengambil makanan yang sudah engkau lirik. Aku takut mengambil makanan yang sudah engkau inginkan. Aku takut durhaka mengambil makanan yang engkau lirik. Ibunya pengen ngambil ini, tapi keduluan tangan anaknya. Aku tidak mau digolongkan sebagai anak durhaka. Itu Sayyidina Hasan. Baiknya sama ibu. Bahkan para sahabat kalau lagi sholat, ibunya manggil anaknya, misalnya namanya Salim. Salim, Salim, assalamualaikum Salim. Anaknya lagi sholat, berteriak, Allahu Akbar. Sholatnya dikerasin bacaannya, biar ibunya tahu kalau dia sedang sholat. Selesai sholat, dia sedekah beberapa kambing. Kenapa? Karena takut dosa. Sudah mengeraskan suaranya lebih keras daripada suara ibunya. Padahal yang dia keraskan ketika dia sedang sholat. Mengeraskan suaranya bukan bentak ibu loh, bukan bentak ibu. Dia mengeraskan bacaan suaranya itu karena apa? Karena dia sholat. Lagi ngasih tahu ibunya supaya ibunya tahu dia sedang sholat. Itu pun sahabat Nabi ketika bersuara lebih keras begitu, langsung bersedekah beberapa kambing supaya tidak digolongkan sebagai anak yang durhaka kepada orang tua, telah mengeraskan lebih tinggi suaranya dibandingkan orang tuanya. Bangga. Para sahabat akhlaknya luar biasa. Akhlaknya sahabat Nabi. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu siapa tetangga saya di surga ya Allah. Kata Allah, ya Musa, tetanggamu itu nanti di surga seorang laki-laki namanya Fulan, tinggal di kota X.
Berangkatlah Nabi Musa cari laki-laki namanya Fulan di kota X. Begitu sampai di sana dipersilakan masuk. Nabi Musa duduk. Laki-laki itu masuk ke dalam. Keluar gendong babi, bukan bayi. Apa? Babi. Dia gendong babi. Nabi Musa ngeliatin aja. Lah, tetanggaku gendong babi. Ngapain dia? Diliatin. Babinya itu dicuci, dibersihkan, dilapi, dikeringkan, bawa masuk. Keluar bawa babi yang kedua. Dicuci, dibersihkan, dimandikan, bawa masuk lagi. Nabi Musa geleng-geleng. Ya Allah, tetanggaku seorang peternak babi. Kok bisa kayak gini masuk surga? Anak muda itu mendatangi Nabi Musa, bilang, Tuhan, sepertinya Tuhan memandang saya dengan pandangan yang aneh. Nabi Musa menjawab, agamamu apa mas? Saya Islam, saya tauhid. Loh kok sama babi kayak gitu? Tuhan jangan suuzon. 2 ekor babi itu dulu ayah ibu saya. Itu dulu bapak ibu saya. Tapi karena durhaka kepada Allah, Allah murka, Allah kutuk bapak ibu saya jadi babi. Biarlah itu kedurhakaan orang tua saya kepada Allah. Biarlah itu bejat-bejatnya mereka, itu urusannya dengan Allah. Urusan saya sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Coba bayangkan, tetap wajib berbakti kepada orang tua. Biarlah bapak ibu saya durhaka, itu urusan dia kepada Allah. Urusan saya sebagai anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Ibu baca kisah ini dalam surat Al-Maidah ayat 60. Surat Al-Maidah ayat 60. Nanti dicari di rumah, boleh. Ya, itu tentang bagaimana baktinya seorang anak pada orang tua. Sekarang malah nggak boleh mudik, nggak boleh mudik, nggak boleh ketemu orang tua, alasannya pandemi. Padahal suksesnya anak itu kalau menatap wajah orang tua, suksesnya anak itu kalau bisa mencium tangan orang tua, suksesnya anak itu kalau kepalanya diusap sama ibunya, sama bapaknya. Tapi anak sekarang nggak boleh ketemu orang tuanya. Bagaimana anaknya akan sukses di perantauan? Nggak boleh ketemu ibunya, nggak boleh mandang wajah ibunya, nggak boleh mencium tangan bapak ibunya. Tapi kan transfer aja cukup Ustaz. Emangnya bapak ibu kita cukup cuma ditransfer dikasih uang? Kadang kebahagiaan orang tua itu bukan kasih uang, tapi bisa duduk satu meja makan bareng. Betul apa betul? Kebahagiaan orang tua itu kadang kalau bisa jalan bareng sama orang tua, sama anaknya. Gitu. Baik, yang ketiga, ilal aqrabin, kepada kerabat. Menjaga hubungan dengan kerabat. Jangan sampai ada keluarga itu salah satu anak kaya raya, tapi yang lain kehidupannya prihatin, susah. Dia malah banyaknya sedekah kemana-mana. Gak boleh gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 215, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa saja yang baik yang kamu punya, infakkanlah, sedekahkanlah kepada lil walidain wal aqrabin. Urutannya pertama siapa? Orang tua. Kedua, kerabat. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Dan yang terakhir, wabnis sabil, orang ibnu sabil. Jadi urutannya itu ke orang tua dulu, kerabat dulu, anak yatim itu urutan ketiga, baru orang miskin, baru yang keempat ibnu sabil. Ke kerabat dulu itu lebih penting, keluarga. Kenapa? Sedekah ke kerabat, ke saudara itu pahalanya 2, kalau ke orang lain pahalanya 1. Artinya apa? Dapat pahala sedekah. Pahala sedekah sendiri kadang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu pahala sedekah. Tapi kalau ke keluarga, bukan cuma pahala yang ini dapat, tapi dapat pahala menyambung tali silaturahim. Karena itu sedekah ke keluarga, ke kerabat itu dapat pahala 2. Ke orang lain pahalanya 1. Lil aqrabin. Yang terakhir, alan nasi ajmain atau ilan nasi ajmain, menjalin hubungan baik kepada manusia semuanya. Sebagai penutup bunda-bunda salihah yang dicintai Allah, kita itu menjalin silaturahim bukan hanya kepada orang yang berbuat baik sama kita,
Kepada orang yang suka sama kita, tapi juga kepada orang yang nggak suka sama kita. Bu, perhatikan benar-benar, perhatikan kata-kata saya ini. Dipikirkan dalam-dalam. Orang yang berbuat baik hanya kepada yang berbuat baik kepada dia, itu amalnya para pedagang. Kenapa pedagang tidak akan menyerahkan barang dagangannya sebelum ditukar dengan uang? Betul nggak betul? Pedagang itu akan memberikan barang dagangannya setelah dia menerima uang. Maka orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu amalannya para pedagang. Berbuat baik itu gak hanya kepada orang yang berbuat baik, bahkan kepada orang yang benci sama kita, tak suka sama kita. Kalau berbuat baik sama orang berbuat baik itu udah biasa. Tapi berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik pada kita. Ada yang nanya jamaah saya, Ustaz, saya benci sekali sama ipar saya, benci sekali sama ipar saya, selalu jatuhkan saya di hadapan keluarga besar. Bagaimana membuang kebencian ini? Mudah, saya bilang. Mudah gimana Ustaz? Susah nih, sakit sekali sih. Masa ketemu orangnya? Saya bilang, Bun, setiap sholat doalah untuk orang itu, iparmu itu, dengan doa yang terbaik yang kau ingin didoakan seperti itu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ipar saya. Ya Allah, jangan engkau nanti wafatkan dia kecuali beliau ini wafatnya husnul khotimah, wafat ketika sedang membaca Al-Quran, wafatnya ketika sedang sujud, atau wafat dalam keadaan bertobat kepadamu. Ya Allah, berkahilah hidupnya, lapangkan rezekinya, golongkan ia sebagai ahli surga, di surga yang tertinggi, dan nanti bisa ketemu dengan Nabi Muhammad di surga. Doakan yang baik-baik untuk orang yang kita benci. Itu akan mengikis dan membuang kebencian. Dan malaikat pun mendoakan, semoga kamu juga demikian, semoga kamu juga demikian. Rasul itu pernah duduk begini lalu tertawa. Lagi diam lalu tertawa. Saya bertanya, ada apa ya Rasul kau tertawa? Baru saja Allah memperlihatkan kepadaku prahara di yaumil hisab nanti. Ada di antara dua umatku berselisih di hadapan Allah di sidangnya Allah SWT. Yang satu dizalimi, yang satu menzalimi. Yang dizalimi ini berkata, ya Allah, orang ini telah menzalimi saya. Terus apa yang kau minta? Aku ingin amal-amal baiknya diberikan kepadaku. Baik, diambil amal baiknya diberikan kepada dia. Ternyata kezalimannya masih lebih besar. Belum cukup, ya Rabb, karena kezalimannya lebih besar, ambil dosa-dosaku, berikan kepada dia. Baik, kata Allah, diambil dosa orang ini diberikan. Orang itu sudah gak punya amal, adanya cuma dosa. Orang yang dizalimi ini untung, karena dia dapat pahala yang banyak, dosanya bersih. Jadi sebetulnya dizalimi itu untung apa enggak? Untung apa enggak? Untung. Dia senang, dosa-dosanya bersih, amalnya banyak. Sementara yang menzaliminya dulu di muka bumi, di dunia, menzaliminya sekarang bangkrut dan sedang susah. Dia merasa puas sekali. Saat itu Allah tampakkan istana yang sangat indah di depannya. Lalu dia bertanya, ya Allah, itu buat siapa ya Rabb? Itu buat orang-orang tertentu saja yang punya tiketnya. Dan kamu juga sebetulnya punya tiketnya. Oh iya, apa tiketnya ya Rabb? Tiketnya yaitu engkau memaafkan saudaramu itu. Tiketnya engkau memaafkan saudaramu itu. Oh kalau gitu ya sudah ya Rabb, saya ikhlaskan dia, saya maafkan dia. Akhirnya dimaafkan temannya tadi. Dosanya jadi bersih ya, dimaafkan. Terima kasih ya Rabb. Dia langsung bangun, bangkit, mau masuk surga. Kata Allah, kamu jangan masuk surga sendiri. Sekarang gandeng temanmu itu, gandeng tangannya masuk surga bareng-bareng. Masya Allah, digandeng tangannya oleh sahabat tadi, masuk surga bareng-bareng. Jadi itu berkah dari saling memaafkan. Ya, memaafkan itu Masya Allah. Yang tadinya berselisih, saling tuntut menuntut, sekarang masuk surga bareng gandengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bunda rahimahumullah yang dicintai Allah, maka kalau ada terakhir dari saya, mau kok terakhir terus orang terakhir? Terakhir. Guru saya bilang begini, ini nasihat saya bagikan buat saya terutama dan buat para jamaah. Guru saya nasihat begini, setiap orang muslim itu berhak meninggalnya husnul khotimah. Berhak. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, semua orang muslim berhak meninggal husnul khotimah. Tapi ada satu yang menghalanginya,
yaitu ketika masih punya benci di hatinya kepada saudaranya, masih ada benci. Maka bunda-bunda, bolehlah kita dibenci orang, bolehlah kita dimusuhi orang, tapi jangan ikut memusuhi dan jangan ikut membenci orang lain. Dimusuhi biasa, Nabi juga dimusuhi, tapi jangan ikut memusuhi dan membenci orang lain. Itu saja poinnya. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan dalam satu ukhuwah yang indah, yang manis di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Baik, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rahimakumullah. Sebagai informasi bagi yang belum masuk di grup, pengajian ini setiap hari Selasa pagi jam 8.30 sampai jam 9.30 aslinya. Hari ini saya minta maaf molor 15 menit. Mudah-mudahan diikhlaskan ya. Kalau nggak diikhlaskan lebaran lagi nanti kita. Salah satu menyenangkan Nabi Muhammad adalah memaafkan kesalahan orang lain. Salah satu cara mudah menyenangkan hati Nabi Muhammad adalah memaafkan kesalahan umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi akan senang. Demikian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat jalan, sugeng kondur, semoga selamat di perjalanan sampai di rumah masing-masing. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Yang itu